Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam otomotif. Salam Spot 65. Kembali jumpa pada pagi hari ini bersama Spot 65. Mohon maaf ya teman-teman yang ada di luar Jawa maupun yang ada di Jawa, karena saya sejak adanya COVID-19 ini mengurangi aktivitas upload ya, karena berbagai alasan ya, termasuk keamanan di tempat saya. Oleh karena itu pada pagi hari ini semampang kita sudah mulai reda, COVID-nya sudah mulai menurun, saya coba kembali mengaktifkan channel Spot 65 kepada teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman yang ditanyakan dari sahabat saya dari Pulau Papua ya, di mana teman-teman kita di sana banyak yang menggunakan Vixen, namun ingin merubah dengan sistem karbu dengan merubah CDI. Di sini saya sudah mendapatkan sampel untuk merubah Vixen New ini. Ya. Vixen New untuk dirubah menjadi karbu dan menggunakan CDI Shogun ya. Jadi yang sering kesulitan teman-teman adalah cara merubah. Di sini teman-teman saya tidak akan merubah total ya, rangkaian maupun spare part yang sudah ori, semuanya saya biarkan sesuai dengan aslinya ya. Saya tidak mau merubah konstruksi dari pabrikan. Kenapa? Karena suatu saat si pemilik motor ini bosan dengan karbu, dengan CDI-nya yang menggunakan Shogun, akan kembali menggunakan injeksi, maka tinggal pasang, tinggal colok aja. Tidak merubah perkabelan, jalur listrik, throttle body, ya. Semua magnet, tonjolan magnet itu semuanya masih serba original ya. Jadi tinggal copot CDI, tinggal copot karbu, pasang injeksi, soket-soketnya, magnetnya pasang kembali, ECU-nya pasang kembali, plus sudah selesai. Nah, jadi gampang ya. Jadi kalau menjual kembali motor ini tidak merubah kembali. Jadi semua kabel, semua aksesoris yang ada pada motor Vixen ini tetap sesuai dengan aslinya. Oke teman-teman, untuk langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama bukan merubah sebenarnya ya, mengganti pulser yang ori dengan pulser Jupiter ya, Jupiter yang model dan ukurannya lebih kecil daripada Vixen. Mari kita coba ya teman-teman. Kita buka dulu ya, untuk teman-teman yang masih pemula atau yang baru ingin coba-coba, silakan simak secara detail video saya ini supaya teman-teman tidak bingung ya. Kita buka magnetnya ya. Nah, kita buang olinya dulu. Nah, ini teman-teman ya. Ini magnetnya, sepulnya ya, sepulnya ori tetap dipakai.
Cuman yang saya ganti adalah ini pulsernya ya. Jadi tidak perlu membolak-balik pulser ya teman-teman ya, tidak usah. Tinggal mengganti ininya yang lebih pendek ya daripada orinya ya. Kalau orinya kan lebih panjang ininya. Nah, maka saya ganti punya Jupiter. Ini ukurannya lebih pendek. Kemudian tinggi ke pick up pulsernya itu sama dengan Vixen. Tidak perlu merubah pangkon dan sebagainya, semua tetap pangkonnya ya. Itu yang pertama adalah mengganti pulser dengan tipe lain ya, tipe lain yang lebih pendek. Kemudian teman-teman amati di sini, saya dekatkan ya. Ini pick pulsernya tetap ya. Jadi tonjolan pulsernya tetap. Ini ada banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi pada Vixen itu ada 11 tonjolan magnet ya. Tonjolan pulser ya. Jadi ukurannya sama. Panjangnya sama. Kemudian karena ini merubah pulser, maka tinggi ini teman-teman. Bentar. Ini saya dekatkan. Tingginya ini, nah ini ditambah teman-teman ya. Sesuai dengan tipe CDI-nya ya. Kalau menggunakan Shogun, nanti tingginya sesuaikan dengan pulser. Kemudian panjangnya ini ditambah menjadi 15 atau 14,7 sama. Atau kalau pakai tipe lain tergantung CDI-nya, ada yang sampai 5 cm dan sebagainya. Jadi tidak merubah arah. Kemudian di arah pulsernya tetap ya teman-teman. Ini di sini, ini tonjolan pulser pas tengah-tengah. Jadi tidak usah diukur berapa derajat, supaya simpel teman-teman ya, supaya simpel. Jadi tinggal pasang sesuai dengan orinya saja. Kemudian panjangnya karena ini hanya 10, maka ditambah 5 cm lagi panjangnya. Oke, sembari menunggu pengelasan ini nanti saya sambung dulu. Nanti setelah disambung kita coba. Kemudian yang kedua adalah memposisikan CDI-nya ya, CDI dan pulsernya. Nah, tadi pulsernya sudah dipasang itu teman-teman. Ini di soket ECU. Di sini banyak kabel ya. Banyak kabel. Di sini adalah tempat jantung semua kabel yang terkait dengan pengapian ada di sini. Karena ini soketnya ECU. Baik CDI, pulser, coil, lampu ya, double starter dan sebagainya ada di sini. Oleh karena itu teman-teman untuk menyambungkan pulser itu tinggal lihat di sini saja. Jadi sesuai dengan warna yang ada di kabel pulser itu kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Ya. Jadi kalau CDI-nya menggunakan Shogun seperti ini. Ini Shogun ya. Di Shogun itu kakinya ada 6. Ini teman-teman biar tidak salah. Jadi soketnya Shogun itu ada dari putih ini. Ya. Angka 1 putih, angka 2
hijau, ya. Angka 3 kuning, angka 4 merah, angka 5 ini kuning lagi, kemudian yang 6 kosong. Jadi pada shogun itu di soket kaki pertama ini adalah ground ya teman-teman, massa ya. Massa, kemudian di kaki keduanya itu adalah pulser ya. Pulser positif. Pulser negatifnya langsung disambungkan ke massa, ke ground. Kemudian yang ketiga, kaki 3 inilah kuning. Ini langsung ke coil teman-teman ya. Langsung masuk ke coil. Kemudian yang 4 ini kosong ya teman-teman, tidak usah dipakai karena ini tidak berfungsi. Kemudian pada arus ya, pada kaki 5 ini adalah arus masuk DC ya. Jangan lupa teman-teman, karena CDI-nya shogun maka harusnya DC. Jadi 12 volt ya. 12 volt. Nah, di sini sudah diketahui soketnya, maka teman-teman bisa cek di sini. Bisa menggunakan lampu, teman-teman bisa menggunakan avometer sesuai dengan yang dimiliki, atau menggunakan ini, atau menggunakan lampu LED seperti ini teman-teman ya. Bisa saja kalau untuk mengetes pulser pakai ini itu lebih mudah. Nah, di sini karena pada tipe Vixen lama, Vixen old dan Vixen baru ini kabelnya tidak sama teman-teman ya. Kalau yang pasti di sini ada warnanya coklat ya, pada throttle body ini. Kabel warna coklat ini adalah arus plus 12 volt yang dialirkan melalui kontak. Jadi kalau kontaknya on, ini baru hidup. Ini langsung disambung ke CDI teman-teman ya. Langsung masuk CDI yang di kaki 5 tadi. Kemudian untuk kabel merah, ini ada kabel merah. Ini adalah arus pulser plus ya. Jadi jalur pulser plus dari CDI ini dimasukkan ke jalurnya pulser yang warnanya merah. Kemudian mainnya pulser langsung ke massa. Kemudian yang kuning ini teman-teman, yang kaki 3-nya ini langsung ke coil ya. Langsung masuk ke coil. Nah, di situ. Nah, perlu diketahui langkah yang keempat teman-teman, karena Vixen itu kalau injeksi koilnya itu menggunakan 2 kaki ya. Menggunakan 2 kaki, maka jika teman-teman menggunakan CDI Shogun dengan karbu, maka koilnya diganti teman-teman ya. Diganti yang kakinya 1 ini. Jadi soketnya kalau Vixen ini kan ada 2 nih. Jadi arus plusnya untuk Vixen yang injeksi itu ada 2. Karena ini menggunakan karbu dan CDI Shogun, maka CDI-nya harus ganti yang mono, bukan yang stereo ya. Yang mono. Itu langkah keempat. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini sudah selesai, CDI-nya sudah dipasang ya, maka teman-teman untuk mengetes ya, untuk mengetes dulu keluaran arus dari CDI. Dicek dulu apakah CDI-nya mengeluarkan arus. Nah, kalau sudah CDI-nya mengeluarkan arus, lalu dilanjutkan ke coil. Kalau sudah coilnya mengeluarkan arus, itu sudah positif CDI dan pulser bekerja dengan baik. Nah, dari situ teman-teman bisa sudah dilaksanakan pencobaan. Artinya
bagaimana akselerasinya, arusnya, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman sudah dilakukan pengelasan untuk big pulsernya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini teman-teman ya, tunjuk ini, kelihatan ya. Nah, ini tingginya saya menggunakan 5 mili teman-teman ya. Tingginya 5 mili, kemudian panjangnya ini ya 15 ya. Karena Shogun saya menggunakan 15 ya, 15 mili, tingginya 5 mili. Kemudian depan belakangnya itu tetap ya teman-teman mengikuti irama ori daripada big pulser yang lama. Jadi kalau teman-teman biar tidak bingung ya, teman-teman bisa diukur dari ini, kan ada kode ya teman-teman ya. Nah, ini ada kode top di sini. Jadi kalau decknya dipasang, ini ada lubang di sini untuk cek ini, ya, untuk melihat posisi top ada di mana. Jadi melalui garis ini. Nah, dari sini itu teman-teman ukur ke tonjolan paling awal. Nah, tonjolan paling awal itu toleransinya teman-teman dari 3 cm sampai 3,5 ya. Ya, dari 3 cm sampai 3,5. Jadi ini teman-teman, kita ukur di sini ini dari top ya. Nah, jadi toleransinya dari 3 nih. Nah, ini teman-teman, ini saya menggunakan 3 ya, toleransi 3. Nah, artinya ini 3 cm dari top. Nah, bisa sampai pada maksimalnya 3,5. Ya. Nah, sampai sini teman-teman ya. Jadi maksimal 3,5. Kalau teman-teman menggunakan 3,5, maka derajat yang diperoleh itu adalah 20 derajat sebelum TMA. Kalau menggunakan 3 cm, itu derajat yang diperoleh adalah 15 derajat. 15 derajat. Ibu, Marinten. Itu ya teman. Ibu. Itu ya teman-teman, jadi paham ya. Jadi mohon dipahami karena untuk lebih memudahkan supaya teman-teman tidak kesulitan. Oke, itu teman-teman, mari kita coba kita pasang dulu. Nah, karena sudah dilaksanakan pengelasan, kita pasang magnetnya. Jadi ini simple ya teman-teman, tidak perlu merubah sampai membuang big pulser yang banyak ini, itu mubazir ya. Jadi 1, tidak hemat kerja, 2, merusak ya. Jadi saya tidak ingin teman-teman merusak kondisi motor yang masih original. Ya, kita pasang.
Jadi kalau teman-teman masih mencoba, coba aja pakai baut 2 dulu, kemudian di testing ya. Yang penting pemasangannya sudah benar ya. Jadi ketelitian dalam pemasangan itu sangat penting ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan ilmu pasti ya. Jadi apapun yang dipasang pada motor itu semuanya serba pasti ya, apalagi yang terkait dengan elektrik. Nah kalau sudah gini tinggal dicoba deh teman-teman ya. Coba dihidupkan. Jadi semua tetap sesuai dengan pabrikan ya. Kontak hidup, kontak on, kontak off tetap di semua jalur. Ini masih ori, tidak perlu dirubah-rubah ya teman-teman. Mungkin itu yang perlu diketahui oleh teman-teman dalam menggunakan motor Vixen, merubah CDI maupun karbu. Sesuai dengan saran saya, janganlah merubah throttle body motor yang masih ori, karena eman di suatu saat untuk dijual kembali tinggal pasang saja. Mungkin itu penjelasan saya sampai di sini. Mudah-mudahan